Dalam konflik modern, kekuatan udara sering dianggap sebagai faktor penentu di medan perang. Jet tempur, helikopter serang, dan drone memungkinkan operasi militer dilakukan dengan cepat dan presisi. Namun, keunggulan udara tersebut tidak selalu tanpa risiko. Salah satu ancaman utama yang dihadapi pesawat terbang rendah adalah sistem pertahanan udara portabel atau MANPADS. Salah satu sistem yang paling dikenal dari kategori ini adalah Igla-S buatan Rusia. Igla-S dengan kode NATO SA-24 Grinch merupakan sistem pertahanan udara jarak dekat yang dioperasikan secara individual. Sistem ini merupakan pengembangan dari keluarga rudal Igla yang pertama kali diperkenalkan pada era Uni Soviet. Penambahan huruf S yang berarti super menunjukkan adanya peningkatan kemampuan dibandingkan versi sebelumnya. Igla-S dirancang untuk menghadapi target udara pada ketinggian rendah hingga menengah. Target utama Igla-S meliputi helikopter militer, pesawat pendukung darat, drone pengintai, serta target udara lain yang beroperasi di ketinggian rendah. Dengan jangkauan sekitar 6 km dan ketinggian intersepsi hingga kurang lebih 3,5 km, Igla-S menutup celah penting dalam pertahanan udara taktis. Sistem ini sering digunakan untuk melindungi pasukan darat dari ancaman udara langsung. Igla-S menggunakan sistem pemandu inframerah yang mengunci panas dari mesin target. Berbeda dengan sistem berbasis radar, Igla-S tidak memancarkan sinyal aktif. Hal ini membuatnya lebih sulit terdeteksi sebelum peluncuran. Operator hanya perlu mengunci target, menunggu indikasi siap tembak, dan meluncurkan rudal. Salah satu peningkatan utama pada Igla-S adalah sensor inframerah yang lebih selektif. Sensor ini dirancang untuk mengurangi kemungkinan tertipu oleh flare yang sering digunakan pesawat sebagai umpan panas. Selain itu, Igla-S dilengkapi dengan proximity fuse yang memungkinkan hulu ledak meledak ketika berada cukup dekat dengan target. Fitur ini meningkatkan peluang keberhasilan terhadap target yang cepat atau bermanuver. Igla-S termasuk sistem fire and forget. Setelah rudal ditembakkan, operator tidak perlu terus memandu target. Hal ini memungkinkan operator untuk segera berpindah posisi, mengurangi risiko terdeteksi, dan meningkatkan kelangsungan hidup di medan tempur. Konsep ini menjadikan Igla-S lebih fleksibel dibandingkan sistem lama yang memerlukan panduan terus-menerus. Igla-S sering dibandingkan dengan senjata Rusia lain, seperti Fagot. Namun keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Fagot adalah rudal anti-tank yang digunakan untuk menghancurkan kendaraan lapis baja di darat. Sementara itu, Igla-S adalah sistem anti-udara yang secara khusus dirancang untuk menghadapi ancaman dari udara. Perbedaan ini penting dalam memahami doktrin penggunaan masing-masing sistem. Hingga saat ini, tidak terdapat konfirmasi resmi mengenai peningkatan produksi massal Igla-S secara besar-besaran sebagai program baru di Rusia. Namun, Igla-S masih tercatat sebagai sistem aktif yang diproduksi dan digunakan, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama ekspor. Beberapa negara mengoperasikan sistem ini sebagai bagian dari pertahanan udara jarak dekat mereka. Dampak utama Igla-S
bukan terletak pada skalanya, melainkan pada efeknya terhadap operasi udara. Sistem ini relatif murah dibandingkan pesawat tempur atau helikopter militer. Namun, jika digunakan secara efektif, IGLA-S dapat menimbulkan kerugian signifikan dan memengaruhi pengambilan keputusan operasional. Salah satu perhatian utama masyarakat internasional terkait MANPADS adalah risiko proliferasi. Jika sistem seperti IGLA-S jatuh ke tangan aktor non-negara, potensi ancamannya dapat meluas di luar konteks militer konvensional. Karena itu, peredaran dan pengamanan MANPADS menjadi isu penting dalam keamanan global. NATO jarang membahas IGLA-S secara spesifik dalam pernyataan publik. Namun, dalam doktrin pertahanan udara, MANPADS dipandang sebagai ancaman nyata terhadap pesawat terbang rendah. Keberadaan sistem seperti IGLA-S memaksa perencanaan ulang terhadap rute penerbangan, ketinggian operasi, dan taktik dukungan udara. IGLA-S menunjukkan bagaimana sistem sederhana dapat memainkan peran penting dalam konflik modern. Ia bukan penentu tunggal keseimbangan kekuatan udara, namun cukup signifikan untuk memengaruhi taktik dan strategi militer. Dalam konteks peperangan saat ini, kehadiran sistem seperti IGLA-S menjadi pengingat bahwa penguasaan udara selalu menghadapi tantangan, terutama di ketinggian rendah. IGLA-S bukan senjata terbesar, bukan pula yang paling mahal, namun ia membuktikan satu hal penting. Dalam perang modern, senjata kecil yang digunakan dengan cerdas dapat mengubah perhitungan strategis kekuatan besar. IGLA-S tidak menguasai langit, namun ia memastikan bahwa langit rendah tidak pernah benar-benar aman, dan dalam dunia militer, itu sudah cukup untuk mengubah segalanya.